Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'dih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Al-Anbiya wal Mursalin, sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Hari ini insya Allah kita akan menjelaskan tentang satu masalah yang menjadi sebuah polemik dan penyakit yang disebut dengan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut di sini ya yang disebut penyakit ini. Kenapa disebut dengan penyakit? Karena ini merupakan sebab melemahkan jiwa seseorang dalam menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan umat-umat terdahulu binasa karena penyakit ini. Dan kaum muslimin kalah sehingga mereka menjadi orang-orang yang takut kepada musuhnya karena penyakit ini juga. Ya. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, di antara tentang masalah penyakit ini, Rasulullah SAW mengatakan dari Thauban radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata Rasulullah SAW, yushiku al-umam an tada'a alaikum kama tada'a al-aqlatu ila qas'atiha. Kata Rasulullah SAW, hampir saja para umat, yaitu umat yang dimaksud adalah orang-orang yang kafir, munafik, orang-orang yang sesat, musuh-musuhnya kaum muslimin secara umum, mengerumuni kalian. Siapa? Kaum muslimin dari berbagai penjuru. Kama tada'a al-aqlatu ila qas'atiha. Sebagaimana tada'a, ya, di mana seseorang itu memenuhi makanan kepada piringnya masing-masing. Artinya waktu itu Rasulullah menggambarkan bahwa mereka itu seperti orang yang makan dan kita ini kaum muslimin sebagai makanannya. Kenapa dia ibaratkan sebagai makanan? Karena makanan ini tidak memiliki daya upaya dan kekuatan apa-apa. Ketika mereka diperlakukan apapun, maka hanya bisa diam saja. Dibuang diam, dicomot diam, ya, bahkan ketika dihidangkan juga hanya bisa diam. Kemudian saat itu Rasulullah SAW ketika menggambarkan seperti makanan, maka sahabat paham maksudnya. Maka kalau para sahabat Nabi SAW, faqala qa'il, ya, maka salah seorang bertanya kepada Rasulullah, amin killatin wa min killatin nahnu yawma idin, dan apakah kami ini termasuk orang-orang yang minoritas di saat itu? Maka jawaban Nabi SAW, bal antum yawma idin katsirun, akan tapi kalian itu jumlahnya banyak. Tetapi Rasulullah menggambarkan bagaimana mental kaum muslimin. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sair. Akan tapi kalian itu seperti ghutha'. Ghutha' di sini kalau kita bilang sampah. Ya. As-sail yaitu seperti air.
air hujan. Berarti kalian adalah sampah yang dibawa air hujan. Yang dimana air itu mengalir kemana, kalian hanya bisa mengikuti tanpa memiliki pendirian sama sekali. Bahasa mudahnya, kaum muslimin saat itu pelintang, tidak memiliki keteguhan jiwa. Mereka hanya bisa lemah jiwanya dengan penuh rasa takut. Takut menghadapi kehidupan ini untuk berkata benar dan jujur. Takut dalam segala hal, dalam kebenaran. Kemudian Rasulullah menambahkan lagi, yang membuat kaum muslimin menjadi hidangan, diperjelas dengan mengatakan wala yanzi'annallaha min suduri aduwikumul mahabah, di mana Rasulullah mengatakan Allah menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian. Ya, padahal kaum muslimin dimenangkan dengan rasa takut musuhnya. Inti sebab kemenangan tersebut Allah cabut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang orang-orang di zaman itu, mereka adalah orang-orang yang jauh dari kebenaran, sehingga membuat Allah jadikan musuhnya berani menguasai di antara mereka. Ya, nah di sini Rasulullah juga mengatakan yang menjadi inti permasalahan yang membuat mereka lemah adalah wala yakdifannallaha fi qulubikumul wahn, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akan menampakkan dalam hati kalian al-wahn. Apa itu wahn? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Para ulama menjelaskan tentang konsep ini, dan ini menjadi sumber ya sebab seseorang itu semakin lemah imannya. Ini hal seperti ini juga pernah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah menjelaskan tentang sebuah kemaksiatan dan dampak kemaksiatan tersebut. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya. Kemudian juga diriwayatkan hadis ini oleh Al-Imam Bazzar, Imam Baihaqi. Di antara potongan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan, walam yang kudu ahdallahi wa ahdar rasul wa ahdar rasulihi illa sallallahu alaikum aduwan min ghairihim fa'akhudhu ba'dhu ma fi aidihim. Di mana Rasulullah menjelaskan, ya, orang-orang tidaklah membatalkan perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasulnya. Makna perjanjiannya maksudnya apa? Yaitu mereka itu tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ancamannya apa? Hukumannya apa? Kecuali Allah akan menjadikan musuh dari selain kalian, yaitu orang kafir, menguasai mereka dan merampas sebagian yang ada di tangan mereka. Mirip hadis ini dengan penjelasan hadis yang tadi. Berarti menunjukkan lemahnya kaum muslimin di depan para musuhnya disebabkan karena mereka menyimpang dari perintah Allah dan Rasulnya. Ini menjadi sebab utama lemahnya kaum muslimin, sehingga ketika kaum muslimin dibunuh, dicaci maki, direndahkan, tidak ada satu kaum muslimin yang berani membelanya. Mereka hanya bisa diam karena takut. Takut kehilangan dunia. Disebabkan hubud dunia karawa karahya dan maut. Cinta dunia dan takut mati. Kemudian ada banyak di antara kita yang berpikir, loh, bukannya kita semua ini termasuk orang-orang yang takut mati. Tapi al-wahn itu berbeda dengan takut mati pada khususnya. Karena orang-orang al-wahn ketika berpikir tentang kematian, mereka justru berpikir tentang hidup yang kepingin panjang di dunia.
ini yang menjadi sebab wahan. Karena kalau kita berbicara sahabat itu juga mereka takut ketika dicabut nyawanya dalam kondisi mereka tidak istiqomah di atas ketaatan. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya bahwa ya kata Rasulullah, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengan dia. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengan dia. Maka dikatakan oleh salah seorang sahabat, faqultu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akarahiyatul maut. Apakah, kata Aisyah, salah satu riwayatnya disebutkan, yang dimaksud benci sama kematian, yaitu kita semua ini, fakulluna nakrahul maut, kita semua ini benci sama kematian. Artinya kita semua ini takut mati. Takut mati karena kita ngerasa banyak dosanya. Tapi Rasul mengatakan, faqala laisa kadzalik, bukan itu yang dimaksud. Ya. Maksudnya adalah walakinnal mu'min. Perhatikan. Akan tapi orang-orang mukmin, idza busyira bi rahmatillah, kalau diberikan kabar gembira dengan rahmat Allah, wa ridwanihi, dan juga ridhonya Allah Azza wa Jalla. Kapan diberikan kabar gembira tersebut? Ketika datang kematian. Kemudian Allah memberikan kabar gembira dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena keimanannya. Dan ini Allah sebutkan di dalam surat Fussilat ayat 30. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu qalu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun dengan mengatakan apa? Alla takhafu, jangan takut, jangan sedih. Kapan malaikat turun dan mengatakan ini? Disebutkan di dalam tafsir bahwa malaikat mengatakan ini di 3 kondisi. Pada waktu diantaranya pada waktu menjelang kematian. Makanya diberikan kabar gembira. Nah, Rasulullah menjelaskan ketika diberikan kabar gembira dengan kata-kata ini, maka apa yang terjadi? Maka ahabba liqa Allah, maka dia pun cinta, suka bertemu Allah. Dia senang sehingga ahabballahu liqa'ah, maka Allah cinta bertemu dengan dia. Itu yang dimaksud. Tapi sebaliknya, wa innal kafir idza busyira bi adzabillah wa sukhtihi. Orang kafir itu kalau diberikan kabar gembira dengan adab Allah dan murkanya. Kapan? Ketika menjelang kematian. Ya, disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, dikatakan keluarlah jiwa kotor, jiwa yang busuk. Itu maksudnya. Maka kemudian kariha liqa Allah, dia pun benci ketemu sama Allah. Kenapa? Karena dia tahu setelahnya adab. Maka dikatakan oleh Rasulullah, wa kariha Allah liqa'ah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Ya, ini kaitannya. Berarti orang yang kena penyakit wahan itu, gambaran mudahnya ketika diingatkan dengan kematian, maka dia mengatakan, saya ini nggak berani untuk meninggal. Kenapa? Karena saya belum punya rumah, belum punya harta banyak. Artinya, yang dia pikirkan di balik kematian hanyalah kehidupan dunia. Dia nggak mengatakan, saya nggak berani meninggal dulu, karena saya ngerasa punya banyak dosa. Bukan itu jawabannya. Kalau itu jawaban orang mukmin. Tapi kalau yang satu tadi, ketika dia diingatkan dengan kematian dan diingat dengan hartanya dan dunianya, maka itu jawaban orang-orang yang terkena penyakit wahan. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka kelemahan iman dan kelemahan mental, sehingga mereka menjadi orang pengacut dan penakut dalam menjalani hidupnya. Dan Rasulullah SAW menggambarkan bahwa mereka inilah orang-orang yang akan menjadi hidangan. Ma'asyiral mu'minin rahiman wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat At-Taubah ayat 24 tentang orang-orang yang seperti ini. Kenapa mereka begitu cinta sama dunianya? Apa yang mereka cintai? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ada 8 perkara yang mereka begitu cintai.
sampai mengalahkan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba untuk mentaati Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwataftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakin taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, katakanlah, jika bapak-bapak kalian, pertama yang dicintai adalah ayahnya, yang kedua anak-anak anaknya, yang ketiga saudara, ya, yang keempat istri, yang kelima keluarga, yang keenam harta kekayaan yang engkau usahakan, engkau kumpulkan, yang ketujuh dagangan yang engkau khawatir rugi, sampai khawatir ruginya sampai engkau korbankan ibadahmu sama Allah. Kemudian yang kedelapan adalah di mana tempat tinggal yang engkau sukai, rumah yang engkau idam-idamkan, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah. Ya. 8 ini membuatmu lebih cinta kepada semua itu daripada Allah dan Rasulnya dan perintah Allah, yaitu berjuang. Karena jihad jalan Allah ini adalah puncak pembuktian al-jihad, dan puncaknya adalah jihad jalan Allah SWT. Karena orang yang berjihad ini nggak mungkin dia berani maju di medan perang, nggak mungkin dia berani mengorbankan jiwa dan hartanya kalau dia tidak meyakini bahwa Allah akan membalas dengan kebaikan. Seakan-akan imanmu teruji dan terlihat benar-benar sebagai sebuah keimanan yang benar ketika engkau berani berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dari sini, ya, Allah mengancam dengan mengatakan, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Yang dimaksud keputusan adalah adabnya. Ini yang dimaksud. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang mencintai 8 perkara ini sampai mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah, maka Allah menyebut mereka sebagai orang fasik. Makanya Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, muncul sebuah pertanyaan besar. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa bahaya cinta dunia dan takut mati? Takut mati bukan karena kita berpikir dosa kita banyak, tapi takut mati karena takut kehilangan dunia. Maka jawabannya 4 buku. Ada 5 perkara di antaranya. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Yang pertama adalah bahwa orang yang terlalu cinta dengan dunianya akan membuat dia mendapatkan segala hasil keburukan yang akan menghinggapi hidupnya. Ini menjadi sebab hidupnya semua menjadi buruk, semuanya. Sebagaimana kata Imam Muhammad Al-Jauzi dalam kitabnya Hadil Arwah, bahwa kunci segala kejelekan adalah cinta dunia dan panjangnya angan-angan. Ya, jadi cinta dunia dan panjangnya angan-angan menjadi pokok permasalahan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Qiyamah ayat 20 sampai 21, Allah mengatakan, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Allah mengatakan, sebenarnya tidak bahkan kalian untuk mencintai kehidupan dunia, kehidupan ajilah, kehidupan yang sederhana, yaitu dunia, dan kalian meninggalkan akhirat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya, yaitu kecintaan kepada sesuatu yang disepelekan, yaitu kenikmatan dan syahwat dunia, dapat membuat manusia lalai terhadap nasihat Allah serta meninggalkan amal untuk akhirat. Sebaliknya, apabila seseorang mendahulukan akhirat dan memandang akibat akhir segala sesuatu, dia akan mendapatkan keberuntungan dari berbagai kondisi, keberuntungan yang sebenarnya. Ini yang dimaksud. Ya, makanya orang-orang yang terlalu cinta sama dunianya, mereka mendapatkan sumber kesudahan yang buruk segala macam. Kenapa?
Yang alasan yang pertama yaitu mereka menginginkan dunia sampai membuat apa namanya kehilangan nikmat ibadah. Yang kedua, cinta dunia terlalu besar menyebabkan orang berat menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 38. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi athaqaltum ilal ardi araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Allah menjelaskan, wahai orang yang beriman, dengan akhirat hanyalah sedikit. Makanya, kata Imam Nukathir, apakah kalian rela menjadikan dunia sebagai pengganti akhirat? Artinya, Allah merendahkan nilai dunia dan mendorong manusia untuk mencari akhirat. Karena kalau kita lihat hadis Nabi SAW yang lain tentang permasalahan harga dunia, di mana Nabi SAW menjelaskan, "Laukanat dunya ta'dilu janahal ba'udah." Kalau seandainya dunia itu nilainya sama dengan satu sayap nyamuk. Rasulullah menjelaskan nyamuk yang kita kalau dekat itu suka kita usir. Ya. Kalau ada nilainya segitu, kata Rasulullah, matarakal kafiru syarbat tama'in. Maka orang kafir nggak akan pernah dibiarkan minum satu teguk air. Berarti prinsipnya dunia ini nggak ada nilainya di mata Allah. Makanya kenapa para nabi mereka itu mencari dunia hanya sekedar cukup untuk hidup dan untuk beramal soleh dan nggak mau berlebihan dalam mengejar. Ya, bukan berarti kita disuruh untuk jadi miskin, enggak. Allah yang kasih keberkahan. Miskin dan kaya itu merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Intinya kita hidup itu cari berkah. Bukan yang kita lampaui adalah banyaknya. Karena orang kalau berpikir gini, saya itu kepingin jadi orang kaya supaya bisa sedekah. Loh, yang secara gini, kita secara mudahnya lah, berpikirlah simple. Jangan berpikir sesuatu yang engkau lihat sebagai sebuah hal yang rumit. Simpelnya, yang memberikan hidayah siapa? Allah. Berarti, kalau kita punya harta banyak dan Allah tidak memberikan kita hidayah, nggak mungkin kau bisa sedekah. Simpelnya di situ. Ya. Jadi yang membuat seseorang bisa sedekah dengan baik itu Allah. Jadi kalau kita mengatakan, saya kalau punya harta banyak, saya akan sedekah. Berarti kan ini bisa menjadi tujuan kalau saya kaya, saya bakal gini. Memang teorinya secara nalar kita seperti itu, tapi realitanya nggak semudah itu. Karena Allah yang menentukan apakah engkau bisa sedekah atau enggak. Makanya, kalau seseorang berharap pada Allah keberkahan, maka dari sesuatu yang Allah berkahi, amal soleh menjadi mudah. Karena amal soleh menjadi sumber keberkahan. Dan keberkahan itulah sesuatu yang baik yang Allah ridhoi, yang bisa mendatangkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau hanya sekedar kita makan saya jadi orang saya akan sedekah, maka jawabannya ketika Allah Subhanahu wa taala menjauhkanmu dari kebaikan, walaupun angan-anganmu mengatakan itu, maka realitanya akan berbeda jauh. Karena manusia itu berjalan dengan petunjuk untuk bisa melakukan amal soleh. Tanpa amal soleh, satu hal yang kecil dari perbuatan baik tidak bisa engkau lakukan. Ya, ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahmatullah. Kemudian, kenapa menjadi sumber kesalahan, sumber angan-angan, sumber keburukan? Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Beliau menjelaskan bahwa dalam majmu' fatwanya, cinta dunia itu menjadi pangkal setiap kesalahan. Kenapa? Ini ada sebuah kaidah disebutkan dalam majmu' fatwa jilid ke-11, ya.
falladhi yu'aqibur rajul alaihi al-hubbul ladhi yastalzimul ma'asi. Cinta seseorang dihukum karena cinta yang mengharuskannya terjadi kemaksiatan. Berarti apa? Berarti ini menunjukkan bahwa kalau seseorang cinta kepada dunia yang membuat mereka justru menjauhi akhirat. Karena orang untuk bisa beribadah kepada Allah, mereka harus cinta akhirat. Makanya kenapa kita ini diingatkan dengan kematian. Kenapa kematian sebagai nasihat? Karena kematian itu mengingatkan kita tentang akhirat, bukan mengingatkan kita tentang dunia. Ya. Maka dari sini, kalau seseorang itu cinta dengan konsep yang salah, dia terlalu cinta dunianya, maka dia akan dihukum. Dan hukuman itu adalah maksiat. Jelas. Kemudian, ya, yang berikutnya, yaitu Islam itu tidak mengajarkan kepada kita untuk berharap segera mati. Kenapa? Karena kematian itu menyudahi semuanya. Menyudahi semuanya. Kalau kita meninggal, berarti habis. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ya, la yataman la yataman la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurri nazala bihi. Janganlah seorang di antara kalian ya mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Ya, bahkan di sini Rasulullah menjelaskan bagaimana kita ini disuruh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya hidup kita manfaat. Ingat hadisnya? Kata Rasulullah SAW, Allahumma ahyini maka natil khayah khairan li. Perhatikan, ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan lebih baik bagiku. Subhanallah. Wa tawafani idza kanatil wafatu khairan li. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim disebutkan bahwa dan hidupkan dan matikanlah aku apabila kematian itu lebih baik bagiku. Artinya kita disuruh minta hidup dulu. Kalau itu baik. Baru kemudian kita disuruh berharap kematian yang baik. Ini menunjukkan ya bahwa kematian ini ya menyudahi semuanya. Untuk beramal saleh berhenti semuanya. Tapi ketika seseorang hidup, maka hidupnya bisa mereka manfaatkan untuk amal saleh. Makanya ketika Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, manusia yang paling baik, siapa manusia yang paling baik? Kata Rasulullah, man tala umruhu wa hasana amal. Yaitu orang yang panjang umurnya dan amalnya semakin baik. Ini adalah manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bahaya yang kedua, ketika seseorang cinta dunia dan takut mati, yaitu bisa mengorbankan agamanya sehingga mereka akan terjatuh ke dalam kekafiran. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 119, Rasulullah mengatakan, "Badiru bila amal fitanan kakita ilmu mudlim." Di sini Nabi SAW menjelaskan segeralah melakukan amal saleh sebelum datangnya ujian, musibah. Seperti potongan malam yang benar. Apa maksudnya? Amal saleh inilah yang membuat seseorang akan bisa menghadapi musibah dengan baik. Artinya, mereka teguh di atas musibah, kuat di atas musibah karena amal saleh. Tapi sebaliknya, kalau seseorang itu tidak melakukan amal saleh, maka malah mereka ya justru urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi buruk, maka Allah akan menjadikan imannya menjadi lemah. Sehingga kelemahan iman seseorang akan membuat mereka mudah untuk berubah dari muslim ke kafir. Makanya Rasulullah mengatakan efek dari musibah tersebut yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafirah. Pagi harinya seseorang dalam kondisi beriman, sorenya berubah menjadi kafir. Dia jual agamanya, dia gadaikan agamanya. Kemudian Rasul juga mengatakan al yumsi mu'minan wa yusbihu kafirah. Atau sorenya mukmin, paginya kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradhi minad dunia. Mereka menjual agamanya karena sedikit keuntungan dunia.
Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat uh, surat Al-Hajj ayat 11. Ya, namanya istilahnya hamba tepian. Ya. Di surat Al-Hajj ayat 11 Allah SWT menjelaskan bagaimana efek seseorang itu ketika mereka beribadah kepada Allah dengan ragu. Padahal itu kena musibah, subhanallah, mereka akan mudah berubah jadi murtad. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, bagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 11, wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi saja. Disebutkan dalam tafsir Mukatsir, makna di tepi artinya dalam keraguan, nggak yakin sama Allah. Makanya disebut dengan hamba tepian, yang dimana kena angin sedikit jatuh ke jurang. Ya, diterpa masalah sedikit mereka langsung berubah. Ya, berubah menjadi ingkar sama Allah Azza wa Jalla, kafir. Makanya disebutkan fa'in asabahu khairun yatma'anna bihi. Kalau dia mendapatkan kebaikan maka dia merasa tenang. Maksudnya itma'anna di sini disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di bahwa mereka merasa puas dengan kebaikan. Kebaikan maksudnya dunia. Jadi kalau dunianya nggak ada apa-apa, rezekinya lancar, dunia apa artinya hartanya lancar, maka dia merasa tenang dengan merasa puas dengan dunianya, puas ya. Bukan tenang dengan imannya. Perhatikan kata Syekh Abdul Nasir As-Sa'di, bukan tenang karena imannya, bukan tenang karena dia yakin sama Allah, enggak. Tapi karena dia ngerasa yakin dengan dunianya aman-aman saja. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya, wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi. Yaitu tadi, apabila dia mendapatkan cobaan, fitnah ini ujian, sebagaimana hadis sebelumnya, dia akan berbalik ke belakang. Makna berbalik ke belakang, ketika sesuatu yang dicintainya dari dunia, atau ada peristiwa musibah yang membuat dia tidak senang, maka dia bakal murtad, keluar dari agamanya. Itu maknanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, khasirat dunia wal akhirah. Rugilah dia dunia dan akhirat. Kenapa? Di dunianya rugi. Karena dia meraih apa yang diidam-idamkan melalui murtad sebagai modelnya. Na'udzubillah. Yaitu tadi, jual agama demi dunia. Ya. Kemudian di akhiratnya rugi. Kenapa? Karena mereka gagal. Sehingga mereka kekal di neraka. Ini maksudnya khasirat dunia wal akhirah. Orang yang seperti ini nggak akan pernah mendapatkan ketenangan hidup. Karena mereka lah orang-orang yang sebenarnya mereka nggak yakin sama Allah Azza wa Jalla. Jadi istilahnya agamanya hanya sebagai status saja. Inilah yang kemudian mereka dikuasai mudah oleh musuh-musuhnya. Ya. Dan mudah untuk dikendalikan oleh musuhnya karena rasa takutnya kehilangan dunia. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang ketiga yang menjadikan bahaya adalah di mana kalau orang terlalu cinta kepada dunia, maka hatinya akan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis riwayat Imam Ahmad, ya, hadis dia ghairihi dihasankan oleh Shu'aib al-Arnaud dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man ahabba dunya adarra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyah." Siapa yang begitu gila dengan dunia, dia akan memudaratkan akhiratnya. Tapi sebaliknya, siapa yang begitu ini ketika kita dihadapkan dengan akhirat, maka dahulukan akhirat. Tapi ketika waktunya untuk mencari dunia, maka carilah dunia supaya mudah akhirat. Jadi prinsipnya dunia untuk akhirat, bukan akhirat buat dunia. Jadi bukan buat
Bukan sholat supaya hartamu banyak, tapi carilah harta supaya sholatmu mudah. Itu yang dimaksud. Fa'athiri ma yabqa ala ma yafnah. Carilah harta supaya engkau mudah taat sama Allah sebagai pendukung. Jadi seakan-akan duniamu pendukung dan akhiratmu tujuan utama. Dan Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan ini persis dalam kaidahnya ya di dalam Al-Qur'an, tepatnya surat Al-Qasas. Ya. Di ayat berapa? Ayat 77. Di mana Allah Subhanahu wa taala firman di ayat ini, sebentar. Allah Subhanahu wa taala wabtaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah. Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya. Maka jangan pernah engkau lupakan nasibaka, bagianmu di dunia. Ya. Kemudian ya Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, wala tabghil fasada fil ard. Jangan pernah engkau berbuat kerusakan di atas muka bumi. Kenapa? Innallaha la yuhibbul fasad. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan, berbuat kerusakan. Nah, ma'asyiral mukminin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini Allah menjelaskan carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah dari kehidupan akhirat. Di sini Allah mengatakan bahwa akhirat menjadi tujuan utama. Kemudian Allah mengatakan jangan pernah engkau lupakan bagianmu dari dunia. Artinya, jadikanlah dunia sebagai sarana, jembatan. Tetap sarana untuk menuju kepada akhirat. Ini yang dimaksud. Karena dari sinilah kehidupan manusia akan menjadi seimbang. Sebagaimana yang Allah SWT perintahkan, menggapai tujuan utama yaitu ibadah. Karena ibadah itu kita berharap kehidupan akhirat kita baik. Dan dunia hanyalah sebuah sarana, bukan inti dari semua tujuan. Karena tujuannya supaya akhirat menjadi baik. Karena kehidupan sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Dunia hanya sementara dan mampir. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Kata Nabi SAW, jadikanlah dirimu di dunia sebagai orang yang asing, gharib, atau abirus sabil, orang yang sedang lewat saja. Ya, ya orang-orang yang sedang lewat ini intinya dapat bekalnya lewat sudah, karena dia ingin menggapai tujuan utamanya, yaitu yang maksudnya, yaitu kehidupan akhirat tadi. Itu yang dimaksud. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang keempat, seseorang ketika dia terlalu cinta sama dunia akan membuat mengingat Allah menjadi terasa berat dan tidak akan pernah nikmat. Sebagaimana disebutkan dalam perkataannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid ke-9, bahwa ada perkataannya ulama Syam namanya Sulaiman Al-Khawas. Beliau mengatakan dikir bagi hati kedudukannya seperti makanan untuk tubuh. Ketika badan sakit, maka seseorang akan sulit merasakan lezatnya makanan. Semua makanan rasanya satu pahit. Maka di sini demikian juga kalau hati tidak bisa merasakan nikmatnya dikir karena seseorang terlalu cinta dunia, maka dia tidak akan pernah bisa ya merasakan bagaimana sehatnya jiwanya. Jadi sebab seseorang jiwanya mulai sakit, gak bisa ngerasain tenangnya dikir, padahal Allah mengatakan lebih dipilih tatmainul qulub. Makanya dikir kepada Allah menjadikan hati menjadi tenang. Hilang rasa semua itu ketika kita terlalu cinta dengan dunia. Kemudian yang kelima, ya, dan menjadi yang terakhir, kita bahas, yaitu orang yang terlalu cinta sama dunia dan mereka
Ya, melupakan akhirat akan membuat semua kehidupannya serba sempit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan man kanatil akhirati hammah. Barang siapa yang niat utamanya tujuannya adalah akhirat. Apa yang terjadi? Ja'alallah ghinahu fi qalbi. Kalau orang tujuan utamanya akhirat, Allah akan memberikan kepada hatinya rasa cukup. Sehingga dia selalu merasa bahwa Allah memberikan kepada dirinya yang terbaik. Sifat qanaahnya akan terus dia dapatkan. Terus menerus. Ya. Kemudian yang kedua, wajah ma'a lahu syamlahu. Di mana dia akan menyatukan keinginan yang tercerai-berai. Sehingga yang penting bagaimana ketika dunia datang kepadanya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunianya datang. Dunianya tunduk kepada dia. Tetapi dia merasa dunianya hina. Artinya dia tidak terfitnah dengan datangnya dunia. Ketika harta datang, panggilan sholat datang, maka dia mendahulukan sholat daripada harta tersebut. Makanya orang yang seperti ini biasanya ketika buka toko, dia berani untuk tutup waktu sholat. Karena dia nggak pernah takut rezeki Allah SWT itu datang terlambat. Karena dia yakin Allah akan menjamin kehidupannya selama dia menjamin urusannya sama Allah. Sebagaimana Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas dengan makan ya hulam ini wa'alimka kalimah. Wahai anak, aku mengajarkan kepadamu beberapa hal. Di antaranya Rasulullah mengatakan ihfadillah yahfadka. Jagalah urusanmu dengan Allah, niscaya Allah akan menjaga urusannya denganmu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah urusanmu dengan Allah, niscaya Allah akan selalu berada di hadapanmu. Berarti ini menunjukkan ketika seseorang itu menjaga urusannya dengan Allah, Allah akan menjamin semua sisi kehidupannya. Ya, dengan apa? Dengan mereka mengutamakan kehidupan akhirat. Tapi sebaliknya, bagaimana dengan orang yang mengutamakan dunia? Apa-apa dunia yang dikejar dunia. Bahkan sampai ibadahnya pun geser. Kan dikatakan pada Nabi SAW, "Waman kana dunya hammah." Barang siapa yang dunianya menjadi tujuannya. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, ja'alallah faqrahu baina ainaih. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup. Terus kurang padahal yang datang banyak. Tapi bagi dia banyak itu nggak manfaat. Banyak itu sedikit manfaatnya. Banyak itu tidak terasa. Maka dia terus ingin menambah. Kalau aku punya ini, kalau aku punya itu, terus dia ditipu oleh setan dengan angan-angan palsu. Sehingga dikumpulkan apa yang menjadi keinginannya seakan-akan itu sebagai menjadi sebuah hal yang membuat dia senang, membuat dia bahagia, membuat dia mudah. Tapi terus ditipu dengan angan-angannya nggak pernah selesai. Ya, kemudian wa faraka alaihi syamlah, na'udzubillah min dzalik. Di mana akan mencerai-beraikan keinginannya. Sehingga dia tidak akan pernah bisa menggapai tujuan hidupnya. Tidak akan pernah bisa dapat tujuan hidupnya. Kemudian yang terakhir adalah walam ya'tihi minad dunya illa ma qadarallah. Inilah akhir yang sangat buruk. Yang dimana dia tidak akan memperoleh dunia kecuali yang telah ditakdirkannya saja. Allah tidak akan pernah memberikan tambahan manfaat atau keberkahan. Tapi yang ada hanyalah datang rizkinya sesuai takdir saja. Tanpa ada manfaat yang datang kepadanya. Datang hartanya hanya sekedar jumlah saja. Tanpa dia merasakan manfaat di balik harta yang dia punya. Ya, makanya banyak di antara kita punya harta, tapi kita takut untuk ngeluarin, untuk manfaatin. Karena kita takut kehilangan harta tersebut. Sehingga tidaklah ada arti harta kecuali hanya sekedar status hidup saja, bahwa engkau punya harta. Tapi engkau tidak berani memanfaatkan hal tersebut karena jiwamu miskin. Jauh lebih mengerikan dibanding dengan orang yang miskin harta.
miskin mental itu lebih mengerikan, seperti mimpi buruk menjadi sebuah kenyataan, seperti neraka dunia yang sedang merusak tatanan hidup seseorang sehingga mereka tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya hidup yang Allah kasih. Karena mereka selalu takut untuk memanfaatkan apa yang Allah berikan, seakan-akan Allah tidak akan pernah memberikan lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah gambaran orang yang cinta dunia dan takut mati. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan, silakan. Itu nanti Saya ada masalah pertanyaan di chat, Oke, Ustadz. di chat. Ustaz, apakah boleh setiap hari kita ini berdoa, ya Allah, hidupkan aku jika hidup ini baik untukku, dan matikan aku jika kematian itu baik untukku. Karena saya pernah dengar ini diucapkan ketika seseorang sakit dengan prediksi dokter kesembuhan yang kecil. Loh, ini merupakan doa Nabi SAW. Ini jika kita berbicara, ini doanya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengajarkan ini, tentunya kita disuruh untuk berdoa dengannya. Karena para ulama sepakat doa yang terbaik adalah doanya Rasulullah SAW. Artinya gini, kita nggak minta mati disegerakan, enggak. Karena di sini tidak menjelaskan kepada kita bahwa mati disegerakan, enggak. Tapi di sini mengajarkan bahwa supaya kita ini berharap hidup baik. Dan juga kita disuruh untuk berharap supaya matinya husnul khotimah. Ya, di dalam hadis ini tidak dikatakan bahwa orang itu kalau kemudian dia mati, maka matinya segera kalau kemudian doa dengan doa ini. Enggak. Dia hanya minta hidup-hidup yang baik, mati-mati yang baik. Ini yang dimaksud. Ya, jelas. Dan ini yang tentunya harapan kita. Sebagaimana gini lah. Sebagaimana ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta, ya Allah berikan aku di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan. Jadi yang dimaksud yaitu semua kebaikan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama kita ini berharap kepada Allah kebaikan, maka semua yang baik di dunia buat kehidupan kita, kita berharap Allah berikan itu. Jelas? Sebaliknya. Dan semua keburukan yang di dunia, kita berharap Allah jauhkan itu. Sama di akhirat juga sama. Semua kebaikan yang Allah SWT ingin berikan kepada kita di akhirat, kita berharap itu semua Allah. Jadi doa kita ini masuk, jadi universal. Hidupkan. Kalau kemudian kematian baik, kami kita minta husnul khotimah. Maka matikanlah kita dalam kondisi yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada lagi. Silakan. Baik, jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Allah berfirman. Ya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. ya. Ustadz, mohon penjelasan tentang doa Rasulullah yang lafadznya Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zamrotil masakin tuh Ustadz. Sakin, Kaitannya oke. apakah benar-benar meminta yang benar-benar miskin atau bagaimana maksudnya Ustadz? Jazakallah khair Ustadz. Masya Allah. Ini pertanyaan yang bagus nih. Bagaimana dengan doa yang tadi, Ustaz? Ya, tentang miskin itu. Berarti apa jangan-jangan kita disuruh hidup miskin? Jawabannya tidak. Coba perhatikan baik-baik. Ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tabrani, ya, dan juga Ibnu Hibban, juga Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Aulia, Imam Baihaqi, disahkan oleh Imam Al-Albani. Rasulullah SAW waktu itu berwasiat, ya, kepada Abu Dhar, bahwa kata Abu Dhar, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku dengan 7 hal. Apa itu? Yang pertama yaitu bihub
bil masakin wa an adnu minhum. Ya, aku diperintahkan supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Ya, Rasulullah menjelaskan yang dimaksud miskin di sini. Rasulullah mengatakan laisal miskinu bihadar taf alladhi yatufu ala nas wa tarudduhu luqmah wal luqmatan wa tamratu wa tamratan. Qalu faman miskin ya Rasulullah alladhi la yajidu ghina yughnihi wa la yuftanu lahu fayatasaddaqu alaihi wa la yas'alun. Rasul menjelaskan makna miskin dalam hadis riwayat Muslim nomor 1039. Ya, riwayat Imam Abu Daud Nasai ya, dari Abu Hurairah disebutkan orang miskin itu bukan kemudian mereka berkeliling minta-minta kepada orang lain agar diberikan satu suap, dua suap makanan atau satu dua biji kurma. Enggak. Tapi para sahabat matanya Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan miskin? Kenapa kok disuruh dekat sama orang miskin? Ya. Kemudian artinya miskin itu mereka orang yang hidup tidak berkecukupan dan dia tidak mempunyai kepandaian untuk mencari rezeki. Kemudian dia diberikan sedekah zakat dan mereka tidak mau minta-minta kepada seorang yang lainnya. Kenapa? Karena jaga harga diri. Itu yang dimaksud miskin, kita sudah dekat. Ya. Kemudian Nabi SAW berdoa dengan mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah tadi doanya Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan juga matikan aku dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, ya, dan kumpulkan aku bersama rombongan orang-orang miskin. Ini bisa didapatkan di hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 4126. Disebutkan ya oleh Al-Imam Ibnu Athir, makna miskin bukanlah agar orang itu menjadi miskin. Makna kata miskin adalah tawadhu. Karena orang-orang miskin itu, umumnya orang miskin itu dia nggak menyombongkan diri karena nggak punya apa-apa. Jadi dia di sini maksudnya adalah tawadhu, sifat rendah diri. Ya, nggak sombong. Maka Rasulullah berdoa, kuat, ngerasa dirinya bisa. Itulah sifat-sifat penduduk neraka. Inilah yang menunjukkan miskin di sini. Kadang-kadang orang tuh ngerasa karena dia nggak menunjukkan dirinya, dianggap remeh. Yaitu yang dimaksud. Yaitu orang-orang yang merendahkan dirinya karena nggak kepingin kesombongan. Berharap tidak. Jangan sampai sombong itu masuk dalam dirinya. Karena satu titik kesombongan akan menutup hidayah. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin minal kibr. Ya, nggak akan pernah masuk surga seseorang di dalam hatinya sekecil apapun dari kesombongan. Jadi kalau orang itu ada sifat sombong sekecil apapun, nggak masuk surga. Kenapa? Karena sombong ini membuat hidayah jadi tertutup. Bahkan Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam hadisnya, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah. Kelak orang-orang yang sombong di hari kiamat, ya, akan dibangkitkan ke amsalidar ala suwar rijal, seperti semut-semut kecil, besar, tapi bentuknya manusia. Yahsyahumudullu min kulli makan. Mereka diliputin kehinaan dari segala penjuru. Jadi mereka kecil-kecil ya. Mereka takut diinjek-injek. Wah, pokoknya ngerasa terhina, kayak dibuang lah istilahnya, kayak dilupakan sudah. Karena sombong tadi. Ya. Bahkan di nerakanya orang-orang sombong itu nanti dimasukin penjara namanya bulas. Bulas ini penjaranya orang sombong. Mereka bentuknya kecil-kecil. Penduduk neraka yang lainnya besar-besar. Sampai satu giginya itu kayak gunung Uhud. Yang besarnya. Tadi kecuali orang sombong. Orang sombong Allah kecilin kecil-kecil. Dimasukin neraka, dimasukin penjara khusus. Kemudian mereka dikasih tinatul khabal. Tinatul khabal itu, kata Rasulullah, usaratu ahli nar. Usara ahli nar itu apa? Yaitu
bekas luka-luka yang keluar nanah, darahnya, kotorannya, penghuni neraka, keringatnya, itu diminumin ke mereka semuanya. Ya, sebagai bentuk penghinaan sehina-hinanya yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada orang-orang yang sombong. Makanya miskin ini artinya tawadhu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang lainnya. Kalau nggak ada kita tutup. Mungkin ada, kalau nggak ada. Ya ada ya. Ya, mungkin kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita baca di hari ini bermanfaat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya petunjuk untuk menjadi orang-orang yang mengutamakan akhirat dan tidak terlalu cinta terhadap dunia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia kita dunia yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khairan Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.